wabarakatuh. Selamat datang para pembelajar hukum. Selamat datang di Lamin Ilmu Podcast. Podcastnya Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Ya, di episode kedua kita kali ini, saya yang akan memandu para pembelajar hukum sekalian dalam berdiskusi mengenai tema-tema seputar isu-isu hukum. Tapi sebelum sampai ke sana, pada episode awal ini, pada episode 2 ini kita akan berbicara terlebih dahulu tentang apa itu Lamin Ilmu Podcast. Episode perdana kemarin di mana Pak Dekan sendiri yang menjadi host yang memandu episode perdana spesial Lamin Ilmu Podcast Disnatalis Fakultas Hukum Universitas Mula Warman yang ke-18, di mana pada saat itu bintang tamunya adalah Bapak Rusmadi Wongso. Nah, episode kali ini Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, Bapak Dr. Mahendra Putra Kurnia SH.MH. Selamat siang Bapak Dekan. Selamat siang Bu Griselda. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam keadaan sehat. Karena kalau nggak sehat tentu saja nggak bisa sampai di sini dong. Iya betul. Dan tadi sudah sebelum masuk ke kampus sudah swab antigen dulu. Alhamdulillah Negatif. Alhamdulillah. Iya Pak, memang kalau misalnya kita mau bertemu ini Iya. penting sekali untuk memastikan diri kita sehat dulu. Betul. Apalagi sekarang Samarinda level 4 Pak. Itu dia posisinya. Level 4 dan PPKM-nya ya? PPKM-nya level 4. Bagaimana Pak kegiatan kampus sendiri, terutama di Kota Samarinda, terutama di Fakultas Hukum yang sedang PPKM level 4 ini? Kegiatan akademis bagaimana? Kegiatan administratif bagaimana? Apakah masih berjalan normal atau gimana? Ya, gini ya Mbak Griselda ya, atau Bu Griselda ya, saya bingung juga lama-lamanya. Saya ini kadang bisa jadi host, kadang bisa jadi bintang tamu, jadi bingung sendiri posisi. Tukaran ya Pak ya karena. Jadi pertama-tama begini ya, posisinya kalau kita bicara pandemi ini kan kita sudah mengalami pandemi ini kurang lebih sekitar hampir setahun lebih ya, 2 tahun bahkan. Iya. 2 tahun sejak tahun 2020 kemarin, hampir setahun lebih sampai sekarang posisinya membuat kita memang harus beradaptasi dengan keadaan yang ada, baik adaptasi untuk keadaan yang berhubungan dengan badan kita sendiri, betul, perilaku terhadap kita sehari-hari sendiri, tapi juga berdampak pada, karena kita di dunia pendidikan, berdampak pada proses-proses layanan pendidikan. Layanan pendidikan ada 2, layanan pendidikan dalam perspektif pembelajaran, terutama perguruan tinggi ya, dan layanan administratif, baik itu kepada mahasiswa atau kepada masyarakat pada umumnya. Tentu saja sejak kita masuk di era pandemi ini, semua berubah menjadi online, semua berubah menjadi, kalau dalam bahasa sekarang itu yang sering digunakan, bahasa Indonesianya adalah daring ya. Daring. Semuanya menggunakan metode daring, mulai dari pembelajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, layanan administratif terhadap mahasiswa atau terhadap masyarakat pun juga menggunakan metode daring. Otomatis sejak tahun 2020 kemarin kita memperkuat aspek sistem untuk membuat daring ini. Karena awalnya dari sistem yang manual menjadi semua serba otomatis, online. Ya, serba online, semua serba harus dikerjakan secara cepat sesuai dengan masa yang telah ditentukan, maklumat pelayanannya ya, waktu pelayanannya juga tetap harus sama posisinya. Ya memang di awal tahun akhir tahun 2020 kemarin itu kita agak kerepotan memang, karena nggak semua unit di fakultas kita, di Fakultas Hukum ini memiliki kesamaan dalam aspek sumber daya manusia dan sumber daya teknologi. Nggak semua orang bisa dengan cepat mudah memahami bagaimana sebuah sistem itu berjalan secara elektronik. Dan nggak semua unit di kita dilengkapi dengan alat yang sama, dengan komputer yang sama, PC yang sama, atau laptop yang sama. Ada yang bagus, ada yang masih model pengadaan tahun 2000-an yang masih itu dan segala macamnya. Nah, itu menjadi kendala tersendiri bagi kita memang untuk memberikan layanan, baik layanan tridharma perguruan tinggi atau layanan administratif. Namun demikian,
sejak 2021 awal ini kita mulai mencoba terus untuk memperkuat sumber daya manusia dan memperkuat sumber daya teknologi kita agar tetap bisa maksimal dalam memberikan layanan secara online kepada mahasiswa dan juga kepada masyarakat. Posisinya begitu. Iya, memang sumber daya manusia dan sumber daya teknologi itu berperan penting ya Pak ya. Pada akhirnya sekarang memang begitu. Siapa yang bisa menguasai teknologi, siapa yang bisa memiliki teknologi yang cukup canggih ya, sesuai dengan keadaan sekarang, ya dia bisa bertahan. Kalau enggak ya nggak bisa. Ya pandemi ini sebenarnya bersamaan dengan era 4.0. Ya, betul. Jadi semakin 4.0 itu dengan adanya pandemi ini semakin membuat kita harus bersiap dan bergantung dengan Betul. teknologi, mau nggak mau. Ya seperti kita hari ini posisinya tergantung dengan teknologi posisinya. Karena kalau enggak, ya itu tadi saya bilang, di masa yang seperti ini, kombinasi 4.0 dan pandemi ini membuat kita betul-betul memang harus menguasai teknologi, baik itu sumber daya manusianya ataupun sumber daya teknologinya, bahwa perangkat keras atau perangkat lunaknya. Iya. Jadi oke. Pembelajaran kita juga sampai hari ini pun juga masih daring ya Pak? Ya, ini sudah semester ketiga ya. Iya, semester ketiga. Semester ketiga ya kita. Yang online. Atau 3,5 ya, mau 3,5 kan? Mau ke 4. Ya, ganjil genap separuh ya, genap tahun 2020 separuh. Lalu kemudian ganjil 2021. Ya, lalu kemudian genap 2021 sekarang. Menyambut. Ya, ini kayaknya sampai akhir tahun, sampai akhir semester ganjil ini posisinya kayaknya kita masih bergantung akan seperti ini, dan kita nggak tahu ke depannya nanti seperti apa, tapi instruksi kementerian dari Kemendikbud posisinya tidak mengizinkan kita untuk dalam posisi melaksanakan kegiatan secara daring dengan luring dengan jumlah yang sangat banyak. Mungkin bagi fakultas tertentu mungkin diperlukan ya, misalnya fakultas teknik atau kedokteran bisa jadi secara terbatas mereka tetap melaksanakan praktek, tapi kalau untuk kita sepanjang masih bisa kita sampaikan materi pembelajaran itu melalui online dan segala macam, itu masih bisa kita lakukan secara online. Ya memang ya ada plus minusnya ya, kejenuhan, terus kemudian nggak ketemu dengan orang, ketemunya lewat laptop lewat handphone. Itu kan ya bagi kita yang terbiasa dengan pertemuan secara langsung, melihat gestur, melihat wajah, melihat beda semangatnya Pak ya. Kan begitu. Iya Pak. Oke, berbicara kelas persiapan online dan lain sebagainya sudah kita jalani 3 semester kemarin dan akan menuju ke 4 semester. Agustus Pak, mahasiswa baru, tahun ajaran baru. Iya, sekarang. Iya. Berapa Pak jumlah mahasiswa baru yang akan bergabung di Fakultas Hukum tahun ajaran 2021-2022 ini? Saat ini posisi registrasi hari ini PKKMB ya, posisinya itu sekitar 300 orang. 300 orang untuk mahasiswa angkatan tahun 2021 posisinya. Dan saya sampaikan kepada mahasiswa 2021 nantinya posisinya ya sama dengan kakak kelas kalian angkatan tahun 2020 yang sampai hari ini mungkin belum pernah menjejakkan kakinya di kampusnya. Iya, belum pernah. Betul. Sampai sekarang. Itu salah satu dampak yang harus kita ini ya, karena memang posisinya keadaan kita membuat kita harus seperti ini. Angkatan 2019 sempat kuliah, 2020 sama sekali sampai sekarang belum pernah menginjakkan. Mungkin sebagian ada yang pernah menginjakkan kampusnya ketika kemarin ngambil jas alma mater dan segala macamnya, tapi secara perkuliahan semua online, dan angkatan 2021 ini nampaknya akan sama. Ya Pak. Terus 2021 sedang dipersiapkan mentalnya untuk juga belum menginjakkan kaki di kampus walaupun statusnya sudah mahasiswa. Betul. Kira-kira Pak, apa kendala yang dihadapi oleh fakultas dalam menyiapkan mahasiswa baru ini? Ya itu tadi Mbak Griselda ya, posisinya kalau kita bicara kendala pasti tidak semua orang memiliki level yang sama untuk teknologi. Iya. Apalagi survei kemarin waktu kita semester genap kemarin ya, semester genap kemarin ada beberapa situasi yang cukup meresahkan kita semua, walaupun sudah ada bantuan mungkin ya, tapi nampaknya belum tersalurkan secara maksimal.
soal perangkat internet, perangkat gadget dan perangkat lainnya seperti internet untuk pembelajaran. Untuk pembelajaran. Masih ada beberapa survei yang mengatakan hasil survei yang mengatakan dari mahasiswa kita posisinya kesulitan untuk kuota dan terutama jaringan ya. Akses internet. Untuk mahasiswa kita yang mungkin berada di agak jauh di pedalaman sana mungkin atau di lokasi-lokasi yang tidak tercover dengan baik untuk signal, terkadang mereka harus mencari lokasi, mencari tempat dan segala macam yang sekiranya itu bisa mereka akses untuk mengikuti pembelajaran. Nah pasti 2021 ini mudah-mudahan hal ini kemudian menjadi oleh universitas sudah disampaikan kepada stakeholder terkait, ya mudah-mudahan akan ada perubahan, misalnya mungkin penambahan jaringan ya mungkin atau memperluas jaringan sampai ke karena dalam kondisi seperti ini internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, sudah menjadi kebutuhan pokok kita. Nah kalau tidak ada internet ya percuma kan begitu, pembelajaran nggak akan pernah sampai karena kita sekali lagi saya bilang kita sangat bergantung dengan yang namanya teknologi. Di dalamnya ada gadget, ada juga jaringan. Betul. Nah ini posisinya belum. Nah kalau ada dua ini sudah terpenuhi, belum lagi nanti masalah lainnya. Pak untuk beli kuota ada subsidi nggak? Waduh, ini juga jadi persoalan juga posisinya. Sempat kita berikan subsidi kemarin, tetapi dari fakultas atau dari universitas, dari lewat fakultas, ya kan. Nah kemudian kita sampaikan ke para mahasiswa dan juga para dosen dan tenaga pendidikan, namun kegiatan ini berhenti karena kemudian diambil alih oleh Kemendikti. Nah, harus diberikan kan gitu. Tapi mungkin sama seperti kendala sebelumnya adalah mungkin nggak semuanya tersalurkan dengan baik. Dan ini memang kuotanya bukan kuota yang sifatnya loss seperti kita beli ya, tapi ini memang digunakan untuk kepentingan kegiatan pembelajaran. Ya. Kalau kita kasih loss, ya satu hari bisa habis orang main game nanti kan nonton video atau main game baru satu hari bisa habis dia karena pemberian kita pun juga dalam tanda petik nggak banyak-banyak amat ya 10 sampai 15 giga posisinya kan begitu. Kayak gitu posisinya. Iya. Mahasiswa baru juga mendapatkan akses ini kan? Nantinya akan seperti itu juga. Insya Allah nanti akan seperti itu. Insya Allah akan ke arah sana. Iya. Posisi begitu. Nah, itu yang diberikan oleh bukan fakultas, kementerian kepada mahasiswa. Nah, harapan Bapak sendiri Pak dengan dimudahkannya akses, dengan adanya pemberian kuota tersebut, harapan Bapak dengan mahasiswa baru ini apa sih Pak? Ya artinya posisinya mahasiswa baru ini akan bisa mengikuti pembelajaran sebagaimana masing-masing materi kuliah atau mata kuliah ini kan memiliki yang namanya CPL-nya ya, capaian pembelajarannya ya. Mudah-mudahan walaupun dengan kondisi online seperti ini mereka masih bisa mendapatkan pembelajaran dari kita secara maksimal. Walaupun mungkin ya kendala pasti akan ada posisinya. Nah itu memang tugas dari fakultas untuk menyiapkan berbagai macam sarana dan prasarana serta program-program yang sifatnya bisa membantu. Ya seperti ini, seperti Lamin Ilmu Podcast ini kan lahir dari sebuah situasi yang ya sebenarnya sudah lama, sebelum pandemi pun juga sudah kita pikirkan, tetapi pada saat pandemi ini kemudian membuat kita menjadi semakin menambah alasan untuk segera membuat program-program yang sekiranya bisa membantu mahasiswa untuk bisa lebih cepat. Nah itulah makanya di episode 2 ini bintang tamunya kan saya kan. Iya, bintang tamunya Bapak. Yang kemarin jadi host sekarang jadi bintang tamu. Karena saya diminta untuk menjelaskan apa sih Lamin Ilmu dan segala macam ini kan begitu posisinya. Ya sebelum kita berbicara lebih jauh kan isu-isu hukum, isu-isu kemasyarakatan, memang kita harus mengenal kita dulu Pak. Apa tujuannya? Makanya bintang tamu Pak Dekan ini. Sebenarnya podcast yang kedua ini podcast podcast advertisement sebenarnya ya. Podcast pengenalan sebetulnya ya. Ini memang betul, memang disetting sedemikian rupa. Jadi ini sebenarnya podcast iklan sebetulnya. Siapa yang diiklankan? Kita sendiri. Kita sendiri yang mengiklankan, kita sendiri yang menyampaikan. Tapi gini, Mbak Grace, saya coba pingin cerita sedikit nih ya. Kenapa bisa sampai ini Lamin Ilmu ini jadi brand ya. Jadi saya sampaikan ya. Lamin Ilmu ini sebenarnya brand Fakultas Hukum yang terbaru. Brand Fakultas Hukum terbaru dalam rangka lebih mengedukasi dan menginspirasi
mahasiswa dan juga masyarakat. Mahasiswa, sasarannya mahasiswa dan masyarakat. Mahasiswa dan masyarakat untuk bisa lebih menginspirasi, mengedukasi dan menginspirasi. Lamin Ilmu ini sebenarnya kalau kita lihat di sini ya, Lamin Ilmu ini posisinya, ini logonya ini wah ini penuh makna ini posisinya ini. Oh ya Pak ya. Biru, jadi, merah, hijau. Ya nanti gini. Ya, gimana, Pak? Sebelum ke situ posisinya adalah dulu tahun 2019. Belum pandemi itu Pak? Belum pandemi posisinya. Ada gagasan sederhana dari salah satu dosen kita, Bu Haris Retno. Waktu itu beliau adalah kajur S2, yang mana perkuliahan S2 pada waktu itu terbatas sekali posisinya, waktunya, dan kepada para mahasiswa S2 ini memang perlu ditambahkan suplemen untuk penambahan. Tapi mereka lihatnya di mana? Oh, kalau gitu gini aja Bu. Waktu itu Bu Haris Retno dan juga Bu Erna waktu itu sebagai kajur, sebagai ketua, kita bentuk yuk tim e-learning. Oke, e-learning itu adalah ya pembelajaran secara online pada waktu itu. Memang waktu itu sudah muncul kan e-learning, e-method dan segala macamnya untuk bagaimana bisa ini. Lalu kemudian 2019 itu muncul akhirnya ada 2 video pertama tahun 2019 di tanggal 10 dan tanggal 15 Mei itu mulai muncul tuh di kanal YouTube Fakultas Hukum. Mulai muncul 2 video, isinya Ibu Haris sendiri dan saya. Materi perkuliahan. Chapter dari perkulihahan. Oke. 2019 posisinya waktu itu udah. Jadi ya di fakultas kita ini kan berlaku posisinya siapa yang punya ide ya harus bertanggung jawab terhadap terhadap apa yang dia idekan kan begitu. Kami karena itu ide juga dari Bu Haris dan juga saya juga ini ya akhirnya coba kami duluan yang mencoba untuk men-shooting diri kami sendiri gitu. Ya, tujuannya kan untuk suplemen materi tadi. Suplemen materi bagi mahasiswa baik S1 ataupun S2 untuk bisa lebih ini 2019. Berarti di 2019 kanal YouTube Lamin Ilmu launching juga pertama kali, Pak? Ya, tetapi tidak secara eksplisit langsung keluar begitu ya, langsung keluar video dan segala macam begitu, lalu kemudian ada dikasih logo Lamin Ilmu waktu itu. Belum, waktu itu logonya bukan begini. Waktu itu logonya warna merah gambar rumah kan begitu. Tapi kemudian saya agak sulit menjelaskan itu maksudnya apa kan begitu ya. Akhirnya posisinya di tahun 2020, di tahun 2000 sempat kita agak vakum sebentar karena waktu itu kita juga mengurus akreditasi dan segala macamnya, kesibukan dan segala macam ini itu. 2020 masuk kita pandemi. Ya, nah, Maret. Betul. Semakin memaksa kita harus menjadi lebih fokus lagi bagaimana kita bisa menjadikan teknologi menjadi bagian dari pembelajaran. Posisinya begitu. Nah, akhirnya tahun 2020 tuh banyak tuh video-video yang naik. Oh, sudah mulai banyak. Sementara kita udah mulai mengenal webinar. Iya, betul. Sudah mulai mengenal seminar online dan macam-macam lah pada waktu itu. Sudah online jadi wah ini betul-betul YouTube kita memang harus menjadi salah satu andalan. Ya hitung-hitung ya kalau banyak subscriber kan bisa menghasilkan lah kan. Betul gitu, Pak, betul. Kan begitu, tapi kan itu side effect-nya ya Pak. Goalnya kan posisinya. Tujuan utama tetap pembelajaran. Ya posisinya begitu. Akhirnya muncul tuh ada videonya Pak Mudar, ada videonya Bu siapa namanya? Bu Orin kan gitu, banyak itu bisa saksikan di YouTube fakultas kita kan gitu. Nah, lalu kemudian 2021 awal semester genap kemarin bisa ini posisinya harus segera kita lebih ini, kita pikir lagi oke, brand Lamin Ilmu cek enggak ada yang punya, oke kita pakai brand Lamin Ilmu. Terus kita pikir lagi, yuk kita ganti supaya lebih ini. Oke. Akhirnya kemarin ya saya menghubungi lewat Ibu Rahma ya, lewat Ibu Rahma ada nggak sih orang yang bisa melukis atau menulis brand Lamin Ilmu, tulisan Lamin Ilmu ini begini kan begitu. Ada, dia bilang oke, ini yang buat anak SMP sebetulnya. Jadi maksudnya tulisannya ya posisinya. Nah, Lamin Ilmu kalau kita tahu ya, Lamin itu kan bahasa yang sering kita gunakan ya di Kutai ataupun di Dayak. Lamin itu adalah rumah atau wadah kan begitu ya, rumah atau bangunan yang panjang lalu kemudian diisi oleh banyak keluarga di situ. Orang-orang Dayak kan begitu ya, di suku-suku Dayak kan seperti itu. Lamin di rumah, nanti kita artikan ini rumahnya, Fakultas Hukum ini adalah
Rumah apa? Rumahnya ilmu, kan begitu. Rumahnya Lamin ilmu pengetahuan. Jadi rumah ilmu pengetahuan. Kalau di luar sana mungkin ya rumah isinya orang. Iya, betul. Tapi makna dari sini lamin ilmu ini adalah Wadah ya, Pak ya. wadah rumah yang isinya adalah ilmu pengetahuan. Oke. Bukan hanya ilmu hukum, memang core-nya ilmu hukum, tapi suatu saat kita akan bermultidisiplin dengan ilmu-ilmu lain. Lamin ilmu. Iya, maksudnya. Nah, lalu kemudian kita kasih makna, nggak mungkin cuma tulisan lamin ilmu gitu saja. Kenapa kok saya kemarin minta hurufnya bersambung begini? Iya, Pak. Padahal kan banyak jenis font-font yang lain, Pak. Betul. Apa yang menjadi alasan nih, Pak? Huruf tegak bersambung. Huruf tegak bersambung. Ya, pada Huruf lamin right ya, Pak ya? Ya, pada lamin ilmu ini sebenarnya untuk melambangkan kita di Kalimantan Timur dengan Sungai Mahakam. Oke. Kalau Mbak Grace pernah berkesempatan naik pesawat ke arah Mahakam Ulu sana atau ke arah utara, Kalimantan Utara. Tarakan. Ya, kelihatan itu. Betul. Berkelok-kelok. Sel-sel. Iya, berkelok-kelok yang namanya Sungai Mahakam itu. Iya. Berkelok-kelok, namun kalau kita pandang dari atas sangat cantik sebetulnya ya. Nah itu ya kenapa ini. Oh, itu filosofi. Iya, kenapa kok dia menggunakan tegak bersambung? Padahal fontnya juga banyak. Font-font di Corel ataupun di Office Word banyak. Cuman saya kemarin minta handmade tulisan tangan, lalu kemudian tegak bersambung. Kenapa? Karena saya ingin menyampaikan pesan ini adalah cerminan dari Sungai Mahakam. Wilayah. Berkelok-kelok tapi tetap cantik dipandangnya posisinya gitu. Lalu seperti biasa 3 percikan air warna biru di atas. Oh ya, itu apa artinya, Pak? 3 percikan biru posisinya kan menyegarkan kan ya. Betul. Biru adalah mencerahkan dan menginspirasi masyarakat. 3, kenapa kok 3? Iya. Kenapa enggak 7, enggak 8 gitu. Kenapa kok 3? Betul. Tridharma Perguruan Tinggi. Pengabdian, penelitian, pengajaran. Ya, ada 3 di situ. Bisa aja kita kasih 5 atau banyak itu kan jadinya kayak semprotan air ya, pemadam kebakaran gitu. Kalau PMK itu Pak Mahdan yang biasanya gitu. Dia ahli dia soal itu kan. Tapi 3 karena dia biru, kita sengaja pilih warna biru karena posisinya adalah biru itu mencerahkan, warnanya bagus, mencerahkan, langit biru kan sering dicerahkan. Teduh, Pak. Teduh juga seperti itu melalui kita ingin memberikan menginspirasi dan mengedukasi melalui Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, kalau warna kuning dan hijau itu ilmu nih, Pak ya? Ya, kuning dan hijau ini punyanya Unmul. Universitas Mula Warman punya 2 warna spesifik yaitu warna hijau dan warna ungu. Kok ungu, ingat Bu Rika jadinya. Warna kuning dan hijau. Ini karena pas Bu Rika masuk ini WA-nya nih, Bah. Jadinya ingatnya Bu Rika nih. Pas lagi syuting saya lupa matikan tadi tuh. Jadi posisinya adalah hijau itu kan warnanya punyanya Unmul ya, lalu punya Unmul. Kalau warna hijau itu artinya kehidupan. Posisinya begitu. Warna kuning juga sama, jas alma mater kita warnanya kuning. Posisinya adalah kemakmuran dan kesejahteraan. Merah tadi apa, Pak? Merah belum, Pak? Merah itu kan punya kita, Fakultas Hukum. Fakultas Hukum posisinya warna andalan kita, warna merah, keberanian dalam kebenaran dan keadilan. Nah, itu posisinya. Jadi sebenarnya lamin ilmu ini secara singkatnya adalah rumah atau wadah sebagai media bagi Fakultas Hukum untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi agar tetap selalu bisa sesuai dengan moto kita yang 2021, 18 tahun kita keep moving, mengedukasi dan menginspirasi masyarakat terus bergerak melalui Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi ini terkait dengan beberapa kejadian sebelumnya posisinya. Nah, Lamin Ilmu Podcast ini nggak sendiri. Nggak sendiri. Banyak teman-temannya. Banyak. Cuman memang Gimana, Pak? Pelan-pelan kita ini kan. Jadi Lamin Ilmu Podcast itu adalah salah satu dari brand Lamin Ilmu lainnya. Jadi hampir semua kegiatan kita selalu akan menggunakan Lamin Ilmu sebagai brand utama kita. Berarti ada berapa ada 7. produk? 7. Sampai hari ini ada 7.
Yang sudah lahir berapa, Pak? Yang sudah lahir sekitar 4. 4. Yang pertama itu Lamin Ilmu Pembelajaran Ruang Dosen. Pembelajaran. Oh, yang diisi oleh materi Ya, yang tadi dosen. ada saya tadi tuh, Ya. yang ada video saya. Nanti Mbak Grace tonton 10 kali 10.000 kali supaya bisa naik ininya ya. Dan begitu posisinya. Teman-teman pembelajar hukum kalau mau belajar materi-materi hukum dilihat ya Pak ya di Lamin Ilmu Pembelajaran Ruang Dosen. Ruang Dosen. Ini posisinya lebih banyak ketika dosen-dosen diberikan kesempatan untuk dalam tanda petik memberikan pembelajaran terhadap hal-hal tertentu. Oke. Misalnya kayak contoh nih, misalnya saya tunggu nanti ini Pak Herdi masuk nih, kan beliau banyak tuh memberikan kritik, saran dan masukan terhadap kebijakan pemerintah. Betul. Nah, Tulisan tulisan beliau juga banyak. Nah itu kemudian akan divisualisasi dalam bentuk oke. video dan akan ditayangkan di. Jadi dia sifatnya adalah temporer terhadap, insidensial terhadap hal-hal tertentu yang sedang berlangsung sekarang. Setiap dosen boleh mengisi, bebas mengisi. Ya, bebas mengisi sesuai dengan materi, sesuai dengan keahlian beliau, sesuai dengan keahlian para dosen-dosen ini, untuk kemudian ditampilkan nanti. Namanya Lamin Ilmu Pembelajaran Ruang Dosen. Yang pertama, ini sudah tayang nih. Sudah tayang, sudah ada beberapa yang diisi kan begitu ya. Yang kedua, Lamin Ilmu Webinar. Lamin Ilmu Webinar, kuliah tamu atau kuliah umum posisinya. Nah, ya ini juga sudah tayang, sudah ada. Webinar-webinar yang diadakan fakultas kan lewat kanal ini ya Pak. Benar, beberapa kali kita selalu live. Ya, betul. Live di YouTube kita, webinar-webinar ini ya. Bahkan setahu saya itu ada satu webinar yang kemudian secara acak dari YouTube-nya itu ada satu webinar yang gambar depannya itu malah wajahnya Mbak Grace. Oh, seminar webinar. Iya, yang HI yang beberapa waktu lalu itu. Iya. Dan kita tercatat mungkin sudah sekitar menyelenggarakan ada 20-an webinar. Iya. Dari 2 tahun terakhir ya Pak ya? ya. 20-an lebih bahkan. Ini masih disimpan sama tim editor karena kecapean mengeditnya, belum semuanya. Nanti suatu saat akan dinaikkan lagi. Lalu kemudian yang juga sudah tayang yang ini ya. Baru aja tayang. Ya, ini Lamin Ilmu Podcast. Yang kemarin sama Bapak. Ya. Yang menyambut Disnatalis kita yang ke-18, ya kan? Disnatalis ke-18 Fakultas Hukum, salah satunya adalah edisi perdana podcast. Ya ini, Lamin Ilmu Podcast. Ya, sekarang kita edisi kedua, nanti edisi ketiga bisa diisi oleh teman-teman yang lain, kan posisinya bisa diisi. Bahkan oleh mahasiswa juga. Bisa mengisi juga Lamin Ilmu. Ya, Betul. Pak, ya? Jadi memang ini peruntukannya luas ya Pak ya? Benar. Tidak hanya mahasiswa, masyarakat, dosen. Bisa, ya karena kalau podcast itu kan sebenarnya kan begini ya. Dia lebih light. Versi light kan ini, tapi tetap bicara soal hukum. Mungkin edisi 2 ini enggak, karena seperti yang kita bilang tadi kan edisi 2 ini nge-branding diri sendiri kan gitu kan. Narsis diri sendiri enggak apa-apa. Tapi ini perlu, Pak. Oh iya, karena betul. Kalau enggak bagaimana enggak tahu nanti siapa ya, pembelajar hukum melihat ini apa? Ya, betul. Ini bagian dari e-learningnya fakultas. Betul. Okay. Nah, yang ketiga, yang keempat, ini juga baru tayang. Apa itu Pak? Baru kemarin videonya keluar. Baru satu memang, tapi suatu saat nanti akan diperbanyak lagi. Lamin Ilmu Pengabdian kepada Masyarakat. Ya. Baru tayang, ya karena untuk kepentingan video hari ini ya saya paksa itu editornya cepat naikkan dulu supaya ada gitu. Tapi memang ada. Kemarin Bu Rahmawati dan teman-teman, Bu Wiwi, Bu Erna, Bu Popi melaksanakan kegiatan, Bu Najidah juga melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat lewat online. Nah itu masuk ke video kita menjadi Lamin Ilmu, masuk ke YouTube kita Lamin Ilmu Pengabdian pada Masyarakat. Ya kan? Berarti kurang 3 nih. Yang belum adalah Lamin Ilmu Pembelajaran Program Studi Magister Hukum dan Program Studi Sarjana. Ada 2. Kalau ini lebih ke arah e-learning, lebih ke arah ada satu mata kuliah dan dia akan diambil videonya 1 semester. Oh, jadi mata kuliah tertentu untuk 1 semester. Kayak kita nih ya. Ini kebetulan kita kan sama-sama pengajar hukum internasional ya. Betul. Ada 14 pertemuan nih. Betul. 14 minggu ya, 14 minggu. Nanti gantian. Bu Griselda 4, Bu Rika 4, Pak Sukri 4, saya 2 aja.
Karena saya yang bagian UAS. Iya betul. Bebannya lebih Ya, besar. saya 2 aja kan begitu. Dan saya sudah cukup populer ya. Jadi Iyalah. Bu Rika yang perlu dipopulerkan lagi kan begitu. Sesuai dengan RPP RPS. Ini untuk S1 Ini S2. untuk S1, S2. Lamin ilmu pembelajaran program studi sarjana ya yang ke-5 dan program studi magister yang ke-6. Waduh, nanti mahasiswa Jadi semua mata kuliah itu sebisa mungkin nanti dihadirkan di kanal iya, itu. keinginan kita seperti itu. Ya enggak apa-apa penuh. Nanti kalau kita harus update ke YouTube Premium enggak apa-apa. Nggak masalah, yang penting tujuan kita apa sih sebenarnya? Tujuan kita ya tadi ini membantu juga dalam kondisi mahasiswa itu lupa. Betul. Atau ya biasalah Bu, kita juga udah tahu kan posisinya kalau misalnya kita nge-zoom atau sedang Iya. online begitu, kadang-kadang ada yang mematikan kamera, entah dia tidur kan, entah dia nggak tahu juga Entah kita kan. dia nge-game ya gimana ya Pak Nge-game ya. kita nggak tahu juga entah Atau dia disuruh makan orang atau tuanya. atau dia gimana gitu, yang penting dia itu kan kita harus atasi itu dengan pembelajaran yang ada di lamin pembelajaran yang ada di YouTube kita. Jadi Fakultas. mereka bisa lihat di YouTube. Oh, aku kemarin nggak masuk mata kuliahnya Bu Gris karena ketiduran. Tenang, Fakultas memfasilitasi ya Pak ya. lihat di situ. Apa kita yang keempat biasanya Bu? Yang keempat tuh. Subjek. Subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional, Bu Griselda, ini materinya. Jadi posisinya begitu. Jadi sesuai dengan RPP RPS-nya. Ya memang sih kita punya 80 mata kuliah, kalau dikali 14 ini bisa ribuan, Bu. Betul Pak. Saya Banyak sendiri sekali. bingung ya, Tapi kita coba dulu ya Pak that ya. is our dream. Ya, Artinya betul. itu akan menjadi sesuatu yang sifatnya kita akan coba untuk kita Realisasikan. karena tujuannya untuk itu. Wadahnya sudah ada Ada soalnya. lamin ilmu pembelajaran program studi sarjana dan juga program studi magister. Magister juga ada nanti itu posisinya, harus kita buat juga posisinya ya. Oke. 6 Pak, 6. 6. Satu lagi lamin ilmu penelitian. Penelitian. Apa Nah. ini Pak goalsnya? Lamin ilmu penelitian itu begini, Mbak Gris ya posisinya. Saya dengan Mbak Grisla misalnya dengan Bu Rika atau Pak Sukri, kita bikin nih penelitian nih. Penelitian posisinya, lalu kemudian kita diseminasikan Oke. hasil penelitian. Hasil Misalnya kita penelitian. meneliti mengenai Indonesian border Oke. with Malaysia di North Borneo di Kalimantan Utara. Ya udah kita nanti ambil setting begitu, syuting di mana begitu, misalnya syuting di perbatasan sana. Udah kita diseminasi hasil penelitian kita. Jadi kalau sudah rampung gitu, atau misalnya teman-teman nih sesuai dengan ciri khas kita ya, masyarakat pesisir, masyarakat adat, masyarakat kehutanan, perkebunan segala macam, bisa hasil penelitian mereka, teman-teman dosen dan juga mahasiswa, Dilihat iya, didiseminasikan. di sini. Posisinya begitu. Agar ya apa Ilmu manfaat, ini menyebar. Betul, manfaat dari Ilmu ini- penelitian itu benar. tidak hanya dari peneliti sendiri Benar. tapi ke Benar. langsung ke masyarakat. Ilmu ini menyebar. Jadi laporan penelitian nggak hanya diberikan kepada misalnya kepada perpustakaan. Betul. Kalau nggak kan numpuk aja di perpustakaan. Wah, tapi kalau diseminasikan, itu Bu Haris Retno, orang pertambangan, hukum pertambangan. Wah, kan begitu. Iya. Ini juga akan menarik dalam Betul. dalam perspektif MBKM, itu akan menarik minat. Oh ya, di Fakultas Hukum Unmul spesifikasinya hukumnya adalah hukum pertambangan, hukum perkebunan. Kok bisa tahu? Itu ada. Itu materi kuliahnya di Lamin Ilmu Pembelajaran. Orangnya Bu Haris Retno-nya ada di Lamin Ilmu Ruang Dosen. Hasil penelitiannya ada di Lamin Ilmu Penelitian. Nonton itu gitu nanti kalau ada apa-apa dengan pertambangan saya akan konsultasi ke Fakultas Hukum Unmul. Iya, Saya iya. cari dosen namanya Ya itu Bu Haris branding. Retno. Yang di branding bukan Iya. cuman Betul, bukan hanya fakultas, tapi Fakultas, orangnya juga. Bu Siti Khotijah misalnya, sama juga posisinya, hukum lingkungan. Bahkan beliau kan terakhir nih keluar nih, lektor kepalanya nih, Iya, hukum betul. lingkungan. Wah, kalau mau cari ahli hukum lingkungan, ya kita branding dulu Bu Siti Khotijah. Bu, Ibu bikin materi hukum lingkungan, materi penelitian Ibu mana, masukkan di YouTube. Wah, nanti kalau orang lihat, oh iya ini pakar hukum lingkungan. Iya, Pak Aryo misalnya hukum adat misalnya, itu mobilnya kan sudah tulis itu, ada track gitu. Bukan hanya di branding di mobilnya Pak Aryo, di Kena, YouTube-nya. Iya, posisinya begitu. Jadi kalau ketemu dengan Pak Aryo, bukan hanya mobilnya yang ada track, tapi orangnya pun juga fasih dalam memberi pemahaman atau melakukan penelitian mengenai hukum adat. hukum adat. Jadi ada 7 7 ya Pak. 7 lamin ilmu, yang 4 sudah tayang, 3 belum. Ongoing dalam waktu dekat. Ongoing, yang 3 ini kan lamin ilmu pembelajaran Pembelajaran S1, S2,
sama penelitian yang sudah tayang kan, Ruang Dosen, podcast, terus kemudian pengabdian pada masyarakat, sama webinar. Lamin Ilmu webinar. Luar biasa. Jadi sebenarnya pandemi ini kalau buat kita ya lompatan ya Pak ya. Hasil kreativitas gara-gara pandemi sebenarnya. Iya betul, jadinya mikirnya panjang ini. Betul. Akhirnya ya sudah yuk kita total, yuk kita mainan YouTube, yuk YouTuber yuk, kalau begitu nggak masalah. Akhir-akhir ini aja saya sudah mulai berkurang ini. Sudah mulai mengurangi aktivitas saya sebagai administrasi perkantoran sebagai dekan. Sudah mulai berkurang. Saya lebih Kenapa Pak? Beralih kemana nih Pak? YouTuber. Oh YouTuber. Habis ini jangan-jangan launching Mahendra Putra. Betul. Lebih banyak YouTubernya saya. Kenapa? Karena Yudisium juga itu menghasilkan beberapa film-film pendek teman-teman staf akademik, tendik dan juga yang berhubungan dengan itu menghasilkan 2 film. Bagus lagi, Pak. Ya, film yang pertama kemarin Sterling Dreamer, posisinya begitu, lalu kemudian ada film yang Yudisium sebelumnya, posisinya terkait dengan keinginan orang untuk bersekolah. Produk-produk KKN juga bahkan sekarang itu dia video ya sebentar Pak ya? Ini saya masih memang gara-gara saya terlalu sibuk jadi YouTuber dalam setahun belakangan ini agak lupa itu. Tapi memang ada rencana memang KKN kita kan nanti akan masuk itu. Kita akan coba nanti diskusikan, bisa jadi nambah loh Lamin Ilmu KKN. Atau dimasukkan ke pengabdian enggak ya Pak ya? Kalau pengabdian jangan, karena dia punya alur sendiri. Walaupun tetap pengabdian, tetapi segmennya dia lain sendiri. Iya betul, mahasiswa. Ya betul. Itu kemarin itu kalau nggak salah ada sekitar 20-an video dan film pendek yang dihasilkan mahasiswa KKN. Ya itu kan sebenarnya oleh Pak WD1 ya, Pak Nur, saya diberikan tugas untuk menyeleksi video itu karena saya masih banyak situasi yang belum saya selesaikan, akhirnya itu tertunda. Tapi habis inilah ada beberapa video yang udah saya incar, kayaknya keren ini. Kayaknya masukkan. Bener. Jadi salah 8 berarti nih Pak. Bisa jadi 8 nanti. Lamin Ilmu KKN. Coba nanti kita lihat kondisinya. Digodok lagi ya Pak. Bener, tapi kondisinya yang menjadi persoalan adalah kadang-kadang kita emang keterbatasan tenaga ya. Betul. Saya aja juga mulai belajar bikin video dan segala macam. Jadi kalau Bu Grisela tanya sekarang asas hukum internasional, saya agak lupa kan gitu. Karena terlalu fokus jadi YouTuber. Tapi kalau Bu Grisela tanya istilah-istilah mengenai angle, nge-frame, wah itu kan. Mulai Pak ya? Nge-trim video, agak paham. Agak paham. Kalau asas hukum internasional Jus Kogelnya saya ingat kan. Ampun. Ya memang kita tidak bisa menutup mata Pak. Memang ada efek baiknya, ada efek negatifnya dari pandemi ini. Hadirnya 7 produk dari brand Lamin Ilmu ini juga merupakan suatu lompatan besar Pak ya bagi proses e-learning sendiri di Fakultas Hukum Universitas Muhammad Warman. Jadi fakultas memfasilitasi hal tersebut untuk memastikan sivitas akademika, mahasiswa, dosen dan masyarakat itu tetap keep in touch dengan keilmuan hukum itu sendiri. Karena keadaan sekarang sudah online, mau nggak mau kita harus mengikuti keadaan. Mengikuti pergerakan perkembangan sekarang ya. Kalau mereka semua para milenial atau kelompok-kelompok mahasiswa sekarang ini kan lebih aktif dengan gadgetnya. Ya udah, kita main di situ. Ikuti, kita main di situ. Nah, kita main di ya mungkin enggak ke yang joget-joget ya, enggak ya, tapi kalau ada sumber daya manusianya yang bisa mengakomodir ya, bisa juga tapi kita fokus pembelajaran ya Pak. Lamin Ilmu joget ya, jadi nanti kita kolaborasi sama FIB. Gitu. FIB kan dia punya tari ya. Oh iya Pak ya. Jogetnya bukan joget sembarang, joget tari. Tari tradisional bisa nanti suatu saat kita collab dengan, kan sekarang zamannya collab nih. Iya, Pak. Zamannya collab, misalnya FHX FIB kan gitu, artinya kan collab kan begitu kan. Nanti produknya apa? Ya, kan gitu. Ya, betul. Bisa seperti itu dan buktinya kita juga VLM kemarin, video layanan masyarakat teman-teman KKN kemarin kan juga kita collab juga dengan teman-teman di FIB. Minimal secara dosen ya, minimal secara secara yang berhubungan dengan penilaian dan
di awal kita kasih teman-teman KKN, mahasiswa KKN kita kasih sedikit pemahaman mengenai bagaimana cara membuat video dan segala macamnya kan gitu. Suatu hari nanti kita pasti akan lebih nambah lagi hal-hal yang lainnya. Betul. Karena basis keilmuan kita hukum, hal-hal teknis seperti itu kita tidak paham. Jadi memang perlu kolaborasi antar fakultas. Benar. Luar biasa ya Pak ya. Iya. Nah Pak, dengan sedemikian tadi juga sudah dimention oleh Pak Dekan, dengan sedemikian lengkap. Untuk saat ini lengkap lah ya Pak, fasilitas yang coba wadah yang coba disediakan oleh fakultas. Ya, kita mencoba melengkapi itu posisinya. Harapannya gimana Pak? Ya harapannya posisinya ini akan kembali ke tujuan Lamin Ilmu ini ada ya. Wadah, isinya ilmu, menginspirasi dan mengedukasi. Mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Termasuk di dalamnya pasti mahasiswa ya. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengakses teknologi. Betul. Masyarakat pun juga sama. Kita main di situ. Semakin dekat ya Pak ya. Semakin dekat dengan masyarakat. Karena pesan yang selalu dikasih tahu sama Pak Herdi kepada saya ketika dulu saya pertama kali jadi dekan, posisinya adalah buat Fakultas Hukum tidak menjadi menara gading. Apa maksudnya Pak? Tidak khusus keilmuan kita sendiri, tidak untuk kita sendiri, tapi bagaimana ilmu hukum yang kita punya fakultas ini dengan sumber daya manusia, dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa dan juga alumni memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat. Pak, bajunya ngomong-ngomong kilau emasnya dari tadi agak mengganggu mata saya itu. Apa ini Pak? Ini karena kita bulan Agustus ini ya. Oh iya. Bulan Agustus, jadi ketika tadi pagi dikasih tahu saya memang jadwal taping hari ini, saya pilih baju yang ini. Oh, apa? Oh, ini Garuda Pancasila. Ini kostum timnas, kostum pelatih timnas. Timnas bola Indonesia. Oh, nah, oke. Ada Garudanya 17 Agustus. 17 Agustus. Jadi ya. Tapi ini edisi Agustus kan Pak ya? Tapping ini ya? Iya, edisi Agustus. Enggak apa-apa, nanti posisinya kan ya walaupun nggak pas 17 Agustus kan juga masih suasana di buktinya kita disuruh masang bendera kan tanggal 1. Iya, betul. Tanggal 1 Agustus suruh masang bendera ya. Hari ini walaupun nggak apa-apa, sekaligus ini kita mencoba Fakultas Hukum mengucapkan juga ya Dirgahayu ke-76 Republik Indonesia. Disimbolkan dengan saya pakai baju timnas. Iya, baju. Karena memang impian saya sebenarnya jadi pelatih timnas sebenarnya. Jadi dekan ini keseleo apa gimana Pak? Ya mungkin. Karena belum kesampaian aja nih. Mudah-mudahan adalah jadi pelatih timnas bola kan gitu ya. Bukan pelatih timnas lumba-lumba kan repot lagi kan gitu. Itu repot lagi kan gitu posisinya. Iya betul. Ya gitu. Saya aminkan ya Pak ya. Amin. Enggak apa-apa. Aminkan pelatih lumba-lumba tidak Pak? Jangan. Iya Pak. Terakhir Pak, closing statement dari rangkaian wadah Lamin Ilmu, dari rangkaian kegiatan e-learning fakultas, apa yang Bapak harapkan ke depannya terhadap perkembangannya atau bagi keilmuan hukum itu sendiri bagaimana? Yang pertama, Lamin Ilmu ini hadir untuk masyarakat dan juga mahasiswa pasti jadi dalamnya ya, mahasiswa dan masyarakat dan juga untuk kita pasti itu dampak. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Lamin Ilmu semakin bisa mendekatkan Fakultas Hukum dengan masyarakat. Yang pertama, yang kedua, dengan adanya Lamin Ilmu bisa menginspirasi dan mengedukasi masyarakat dengan materi-materi Lamin Ilmu yang 7 tadi itu, yang mudah-mudahan bisa bertambah kan begitu ya. Dan dengan adanya Lamin Ilmu posisinya menjadi wadah kreativitas bagi kita juga, bagi teman-teman dosen, bagi teman-teman tendik, bagi teman-teman mahasiswa. Ini tempat berkreativitas. Di sini tempatnya untuk mengolah kreativitas di bidang hukum. Betul. Posisinya begitu. Jadi irisan antara hukum dan teknologi ini wadahnya ya Pak ya? Dan entertainment sebenarnya. karena posisi sekarang kita nggak mau kita harus. Kita mengikuti Pak. Iya harus masuk ke entertainment kan. Bagaimana kombinasi antara teknologi, antara kita ilmu hukum dan juga entertain. Karena kalau kita nggak bikin begini nggak menarik jadinya nanti. Siapa yang mau nonton? Betul. Orang-orang nggak tahu Pak. Betul. Fakultas Hukum itu apa saja yang ada di dalamnya, bagaimana sumber daya manusianya. Ya habis ini kan Bu Grisel kan host tetap nih. Habis ini segera nih disusul dengan podcast edisi berikutnya.
Kan begitu, yang penting tugas saya kan udah selesai. Edisi 1 dan edisi 2 sesuai dengan kontrak kan begitu ya. Kontrak ya. 3 dan 4 monggo silahkan teman-teman berkreativitas di Lamin Ilmu, bukan hanya podcast, tapi juga di Lamin Ilmu yang lainnya. Nanti sambil jalan kita siapkan sumber daya teknologinya. Semoga dalam waktu dekat ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Oke, begitu. Terima kasih banyak Bapak Siap. Dekan, Bapak Dr. Mahendra Putra Kurnia yang sudah menjelaskan, yang sudah membranding Lamin apa Ilmu. tujuan lahirnya Lamin Ilmu Podcast khususnya. Memang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri ke masyarakat dan masyarakat memperoleh manfaat dari keilmuan tersebut ya Pak. Iya. Terima kasih banyak sahabat para pembelajar hukum. Kita nanti ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Siap. Ya, minum dulu supaya kelihatan ini bukan propertis.